dengan kekuatan hari ini, saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Semangat politik, saya mau Indonesia mau terbuka. Ya, kembali lagi di NTV Breaking News bersama Bung Joy. Kita akan membahas lebih jauh mengenai persiapan timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Cina pada malam hari ini. Bung Joy, ada timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di GBK pada malam hari ini, tepatnya. Dan ini tentu menjadi laga sangat penting bagi kedua tim sebenarnya. Laga hidup mati untuk Cina, dan bagi Indonesia ini laga yang sangat penting untuk menjaga peluang menuju ke paling tidak putaran 4 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, kalau kita lihat slide pertama di sini, kita akan melihat bagaimana komposisi atau klasemen yang ada di grup C saat ini, di mana kita tahu bahwa Indonesia saat ini berada di urutan keempat dengan 9 poin. Nah, dan kalau kita lihat ada pertandingan, 3 pertandingan yang akan berlangsung pada malam hari ini. Ada Australia melawan Jepang, ada Indonesia melawan Cina, dan ada Bahrain melawan Arab Saudi. Semuanya tidak kick off di jam yang sama. Ya, diawali dengan Australia. Nah, kita mulai dari harapan semua orang tentunya ya, bahwa Indonesia menang melawan Cina pada pertandingan pada malam hari ini. Artinya kita akan mendapatkan 12 poin. 12. Bagaimana pengaruh pertandingan lainnya terhadap posisi Indonesia nantinya di papan klasemen? Dengan asumsi Indonesia menang, sebetulnya posisi 4 sudah terjamin. Ya. Dan pertandingan Australia melawan Jepang, Australia kalau menang, karena Jepang kan udah pasti lolos. Sudah pasti kalau lolos. Australia menang, sudah harus dilupakan bahwa Indonesia akan lolos langsung otomatis ke Piala Dunia, otomatis sebagai peringkat kedua di bawah Jepang. Jadi kalau Australia menang, sudah tidak ada harapan lagi untuk itu. Tapi memang kan tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang pernah memprediksi Indonesia akan lolos langsung kan. Gitu loh. Jadi dari awal pun sejak grup C ini diumumkan, kan Indonesia targetnya adalah posisi 3 atau posisi 4. Jadi sekarang sebetulnya sudah selangkah lagi sepanjang asumsinya bisa mengalahkan Cina. Nah, kalau Bahrain, kalau Indonesia tidak menang, katakanlah draw atau kalah, posisinya akan sangat diancam oleh Bahrain. Ya, karena Bahrain ini meskipun terakhir kalah melawan Indonesia, tapi mereka adalah tim yang menjuarai kejuaraan di Semenanjung. Jadi Arab Saudi pun sebetulnya ketar-ketir karena mereka juga masih bisa digeser oleh Bahrain. Gitu. Jadi kalau Bahrain menang dan Indonesia tidak menang, posisi Indonesia akhirnya menjadi head on dengan Bahrain. Gitu. Karena memang yang masih aman, yang satu-satunya yang posisi aman di sini adalah Jepang. Hanya Jepang gitu. Dan Australia tinggal sedikit lagi, tapi Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan Cina sebenarnya peluangnya masih hampir sama. Bahkan Cina pun kalau menang lawan Indonesia dan mereka menang dalam pertandingan terakhir melawan Bahrain, mereka yang akan lolos ke putaran keempat, menggantikan Indonesia atau Bahrain atau Arab Saudi. Jadi memang ini posisinya masih terbuka, kecuali Jepang yang sudah memastikan lolos. Jadi ini semua pertandingan ke-9 dan ke-10 nanti tanggal 10 itu akan sangat menentukan Indonesia, Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Nah, pertanyaannya adalah ketika Indonesia bisa mengalahkan China pada pertandingan pada malam hari ini, nah, apakah Arab Saudi, pertandingan Bahrain dan Arab Saudi ini masih berpengaruh nggak buat Indonesia nantinya? Pokoknya kita anggap Arab Saudi bisa mengalahkan Bahrain. Kalau Arab Saudi mengalahkan Bahrain, posisinya dia nilainya 9. Kalau Indonesia mengalahkan Cina, posisinya nilai 12. Jadi sebetulnya memang masih bisa mengancam. Karena Indonesia terakhirnya kan melawan Jepang. Meskipun diprediksi Jepang tidak akan menurunkan semua pemain intinya, tapi tetap mereka adalah pemain-pemain Jepang dengan ranking nomor 1 sekarang di Asia di kelompok FIFA. Baik, nah berarti dalam artian kemenangan Indonesia lawan Cina hari ini, apakah itu sudah bisa memastikan kita paling tidak bisa menembus ke putaran 4 nanti? Kalau menang sudah ada jaminan di posisi 4 paling tidak. Bukan posisi 3 ya, posisi 4. Dari 3 jalur posisi 3 tergantung hasil Indonesia melawan Jepang. Apapun hasil nanti Bahrain melawan Arab Saudi. Betul. Karena Bahrain posisinya sekarang dengan nilai 6. Sementara dia masih harus melawan Cina kalau tidak salah dalam pertandingan terakhir. Gitu loh. Nah, untuk Cina sendiri sedikit Bang Joy. Mereka memang harus
tidak punya pilihan lain selain memenangkan pertandingan melawan Indonesia. Apakah seri sebenarnya mereka masih bisa nggak sih untuk bisa? Kalau seri mereka bisa, tapi berat mereka harus menang lawan Bahrain dengan dalam skor pertandingan besar, terakhir. karena, Iya. Karena kalau mereka seri nilainya 6. Ya. Kalau mereka menang nilainya 10, tergantung pada hasil pertandingan Indonesia juga. Ya. Jadi rasanya sih Cina kalau dia draw atau kalah udah nggak ada harapan. Berarti mereka memang satu-satunya kesempatan mereka itu adalah untuk memenangkan pertandingan Betul. pada malam ini. Artinya makanya harus diwaspadai, mereka pasti ngotot betul, karena juga. mereka memang akan ngotot untuk merebut 3 poin pada malam hari ini. Karena ini kesempatan mereka terakhir sebenarnya untuk bisa paling tidak menjaga peluang untuk lolos ke ronde keempat. Baik, Bang Joy, kita akan melihat slide berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat sebelumnya Patrick Kluivert memanggil 32 nama. Lalu ada 2 yang memang tidak bisa hadir di tengah jalan, ada Eliano Rangers, ada Sandy Walsh, lalu ada Marcelino Ferdinand dan Martin Paes yang memang akumulasi kartu sehingga dipastikan tidak bisa main lawan China. Lalu ada Ragnar yang terkena virus sehingga digantikan oleh Septian Bagaskara, namun Septian Bagaskara juga akhirnya digantikan juga oleh Beckham Putra, ya kan? Nah, dengan absennya kelima pemain ini, kalau menurut Bang Joy, komposisi yang dimiliki tim saat ini, apalagi sudah dipanggil 23 nama tadi, mumpuni nggak kira-kira untuk kita bisa melawan Cina yang memang sangat berhasrat untuk memenangkan pertandingan? Iya, kalau dalam bayangan saya paling kehilangan adalah Marcelino. Ya, jadi dia yang paling, karena dia adalah pemain yang sangat kreatif di lini depan dan lini tengah, sehingga memang dibutuhkan pemain pengganti yang kurang lebih setara dengan Marcelino. Tapi untungnya di bagasi pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ada sejumlah nama yang menurut saya juga tidak boleh kita anggap remeh ya. Ada Egy yang tampil bagus sekali di Liga 1, ada Sayuri yang juga tampil sangat bagus di Liga 1, Beckham juga Putra membawa Persib menjadi back to back juara dan tidak buruk-buruk juga penampilannya, 6 gol 3 assist menurut saya bagus. Dan kehilangan Martin Paes nggak jadi masalah, ada Emil Audero. Ada Emil, ini akan ya, yang pengalamannya menurut saya juga nggak bisa dikatakan kaleng-kaleng ya, nggak bisa dikatakan ece-ece gitu, karena dia pernah bermain di Juventus, terakhir main di Palermo di Serie B. Betul. Ya, jadi dengan segala pengalamannya, menurut saya bahkan dengan physical presence-nya, kehadiran dia di bawah gawang, itu juga sudah mengintimidasi lawan. Apalagi kalau di depannya dia komunikasinya udah pasti bagus lah sama Jai, ya kan? Jadi rasanya sih tidak terlalu kehilangan lah karena masih ada Martin. Nah, Ragnar cedera, tapi menurut saya Beckham atau siapapun di sana bisa menggantikan. Ada Stefano Jakob, juga kemarin yang dipanggil. Ada Stefano Lillipali juga, meskipun usianya udah nggak muda lagi, tapi menurut saya dia tetap pemain yang paling berpengalaman di tim Indonesia. Jadi dengan segala pengalamannya harusnya dia bisa membawa warna baru ya, karena dia kan baru kembali lagi ke tim nasional. Eliano istrinya melahirkan, kita harus hormati, dan Sandy Walsh dia harus memulihkan cederanya. Jadi rasanya sih 5 pemain ini yang biasa dipakai sebagai starter, tapi penggantinya menurut saya cukup mumpuni. Jadi nggak ada kekhawatiran lah. Artinya kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini sudah cukup baik sebenarnya. Saya kira sudah mendekati ideal ya. Seperti Erick Thohir bilang kan, sebetulnya yang dia ingin dan cita-citakan adalah 2x11 pemain itu, antara pemain starter dan pemain di bench atau pemain cadangan itu mutunya nggak terlalu jauh. Dan ini saya kira sih, kalau dari cita-cita dia kurang lebih ya 90% lah udah terpenuhi ya ke dalam skuad untuk sudah timnas terpenuhi lah, Indonesia. 2x11 dengan mutu yang hampir sama. Dan menarik juga tadi bahwa sudah ada di luar Marcelino dan Martin Paes ada 5 pemain yang akhirnya dicoret, tidak masuk daftar susunan pemain, dan di sana ada nama Shane Patinama, di sana ada nama Jordi Amat. Artinya di belakang kita hanya menyisakan sebenarnya 4 pemain di sini. Ada Jay Ijes, ada Justin Hapner, ada Mes Hilger dan Rizky Ridho. Nah, apakah ini terlalu sedikit nggak sih untuk komposisi pemain di lini belakang kita, di back tengah tentunya? Kalau dari sisi jumlah barangkali agak sedikit tricky agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi saya yakin pencoretan itu sudah dengan kalkulasi yang sangat matang. Karena dugaan saya tadinya Kevin Dix nggak bisa main. Ternyata dia sudah bisa pulih. Jadi harusnya sih dia akan betul-betul menjadi tembok yang kokoh ya di sisi kanan. Karena dugaan saya memang akan pakai 3 center back. Nanti kita akan bahas. Dan formasinya kalau enggak 3-4-3,
ya 3-5-1-1 itu. Jadi 3-5-1. Iya. Ini yang saya rasa akan menjadi akan menjadi kunci bagaimana Indonesia nanti akan memula pertandingan. Apakah akan langsung menggebrak, apakah menunggu dulu. Tapi rasanya dengan krusialnya pertandingan ini butuh gol di awal-awal, Indonesia akan langsung melakukan serangan. Banyak yang mengatakan Indonesia sangat membutuhkan gol di 15 menit pertama. Apakah dengan komposisi 15 menit pertama itu sangat krusial mengingat Cina juga membutuhkan gol dalam pertandingan ini, jadi artinya di 15 menit pertama ini siapa yang duluan mencetak gol nih kira-kira? Apakah dengan komposisi kita lihat 23 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, di mana penyerang juga terlihat cukup banyak ya, ada 6 pemain yang ada di posisi penyerang. Kita mumpuni nggak sih untuk bisa merebut mencetak gol di 15 menit pertama ini? Saya kira di 15 sampai 20 menit pertama peluang untuk mencetak gol sepanjang inisiatif permainan memang diambil sejak awal ya. Karena kan yang menentukan irama itu gas pertamanya. Jadi kalau gas pertamanya memang Indonesia akan menekan, udah pasti. Saya ingat betul ketika masih ditangani Sintayong melawan Arab Saudi di Riyadh kalau nggak salah dalam pertandingan pertama. Riyadh kan Arab Saudi sampai bingung karena tiba-tiba pemain Indonesia speednya begitu tinggi, passing-passingnya begitu akurat dan mereka menekan. Jadi mereka pernah melakukan itu di kandang Arab Saudi loh. Sayang hasilnya kan hanya draw. Di melawan Jepang juga sebenarnya kita sempat memiliki peluang di awal, di 15 menit awal ada Ragnar yang sempat mengancam, terus lalu melawan Australia juga kita sampai mendapatkan penalti juga. Nah, sayang penaltinya nggak gol oleh Kevin Dix yang digadang-gadang menjadi salah satu penendang terbaik untuk ada header juga kan kalau nggak salah dari jadi artinya memang kita memiliki peluang lah ya untuk bisa mendominasi di 15 menit awal dan mencuri gol untuk menambah ketenangan pemain selanjutnya untuk menit-menit berikutnya. Saya kira memang inisiatif akan diambil oleh timnya Patrick Kluivert karena bagaimanapun Indonesia kan tuan rumah, dengan begitu bergemuruhnya mereka bisa langsung menekan kok, melawan Arab Saudi, melawan Australia pun bisa langsung menekan, jadi nggak ada masalah dengan itu. Iya, dan kita sekarang beralih ke prediksi line up ini tentu yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa Nusantara TV. Kira-kira kita tahu lah bahwa keputusan itu tetap ada di tangan Patrick Kluivert, itu udah prerogatifnya dia. Cuman kita memprediksi nih, kira-kira siapa aja sih yang akan turun dalam starting 11 pada pertandingan pada malam hari ini? Ya, kalau di posisi penjaga gawang udah hampir pasti Emil Audero. Saya ini udah kelihatan dia yang dibawa ke konferensi pers kan, untuk menemani Patrick Kluivert. Di belakang saya sepakat dengan posisi ini. Hübner akan mendampingi Jai bersama Rizky Ridho di sentral pertahanan Indonesia. Sementara Kevin Dix memang kan posisinya dia sebetulnya posisinya agak bisa di sini kan. Jadi ini perimeter dia yang menurut saya, dan dia juga bisa naik sampai ke posisi ini. Kalau posisi ini terisi, Egy akan masuk membantu oleh Romeni yang menurut saya dia memang dipatok akan menjadi target man. Ya. Dan Ole kan adalah missing link yang sebelumnya tidak dipunyai oleh Indonesia karena dia adalah murni pemain posisi nomor 9. Nah, kalau di sektor tengah menurut saya Joey Pelopes ini akan menjadi sentral. Dia posisinya nanti porosnya ini akan dari Joy sampai ke Ole Romeni. Ini yang menurut saya inti kekuatan Indonesia karena Tom Haye bertugas untuk menggebrak setiap serangan. Artinya Joey Pelopes akan membuka ruang untuk Tom Haye lebih. Betul. Jadi dia yang bertugas. Jadi kan ini juga sama seperti Ole Romeni sebetulnya. Joey ini kan sebetulnya keping yang hilang dari tim Indonesia selama ini karena dialah yang sekarang gelandang bertahan murni, defensive midfielder yang betul-betul murni yang sekarang dipunyai Indonesia. Tom Haye tugasnya dia menjadi orang pertama yang melakukan cegatan terhadap serangan-serangan dari Cina. Demikian juga kalau Kevin Dix cukup di cover oleh Rizky Ridho, dia bisa sedikit perimeternya sedikit di sini. Jadi harusnya sih lini tengah benar-benar bisa dikuasai Indonesia ya. Dengan semua mutu dan kualitas yang dipunyai oleh timnya Patrick Kluivert sekarang. Nah, di Cina sendiri sebenarnya ada lini tengah, di posisi lini tengah itu satu nama yang mungkin belakangan ini cukup banyak diperbincangkan, yakni Serginho pemain naturalisasi mereka yang berposisi di sentral di midfielder juga. Apakah ini nanti akan head to
to head dengan Pelupesi sepertinya akan di lini tengah, dan kira-kira seperti apa Bung Joy? Ya, kalau di pertarungan mereka sisi nantinya? Indonesia, lini tengahnya thinkernya adalah Joy, sementara di Cina Serginho. Dan dia posisinya kurang lebih sama, Ya. akan banyak bentrok nih di sekitar sini. Atau di sekitar sini kalau di bolanya dikuasai oleh Cina. Itu sebetulnya juga tugas dari Tom Haye untuk mengawal Joy Pelupesi dalam pergerakan, karena Joy harus punya ruang untuk melakukan passing kepada Lili Pali, misalnya kalau ada Lili Pali di sini, kepada Ole atau kepada Egy yang akan terus bergerak di sekitar pertahanan lawan. Jadi memang ini kalau saya bilang ini adalah, kalau dulu tim Spanyol ini adalah Xavi. Ini Tom Haye adalah Iniesta. Jadi ini yang mereka harus saling mengerti pergerakan, membuka ruang untuk melindungi oleh Romeni, dan dia akan mendapatkan banyak bola dari dua pemain ini. Kevin Dix tugasnya mengobrak-abrik dari sayap, sementara Verdong juga mengobrak-abrik dari sayap untuk membantu pergerakan dari Lili Pali. Baik, Bang Joy, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan kita akan sambung lagi dialog kita terkait dengan Timnas Indonesia melawan Cina pada malam hari ini bersama Bung Irsal setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Nusantara TV.